Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Saya percaya kita semua berada dalam sukacita yang penuh yang berasal daripada Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, saya memohon kesediaan jemaat Tuhan untuk mengisi terlebih dahulu kursi-kursi yang ada di depan, supaya nanti yang datang belakangan dapat mengisi tempat yang kosong juga. Kami memohon kesediaannya. Terima kasih. Dan juga kami mengingatkan agar kita mematikan handphone kita masing-masing, mematikan suara handphone kita. Ya, mungkin kita bisa memperhatikan, mengangkat HP kita dulu masing-masing ya, dan menunjukkan kepada teman kita yang ada di sebelah kiri dan kanan supaya dilihat apakah sudah dimatikan suaranya atau belum. Ya, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini adalah minggu pertama sesudah Natal, dengan tema adalah bertumbuh dalam rumah Bapa, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erwin Daud. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita ini. Terlebih dahulu kita masuk di dalam saat yang teduh. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk mengambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa saya siap untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Jikalau ada beban hati, beban pikiran, atau beban pergumulan hidup yang saat ini sedang mengganggu, mari kita tinggalkan sejenak. Kita izinkan Tuhan boleh bekerja di sepanjang ibadah ini, baik di dalam diri kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang hidup, ada bersama-sama dengan kita di tempat ini, yang sedang menunggu kita untuk menantikan puji-pujian dan penyembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepadanya. Amin. Kita sungguh bersyukur dan bersukacita oleh karena Tuhan di dalam Kristus Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita sudah diperkenankan untuk menikmati kehadirannya melalui momen Natal yang sudah kita rayakan. Saat ini mari kita kembali meninggikan Tuhan, bersukacita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kita dari nyanyian Rohani Tulis nomor 234. Hai dunia, gembiralah dan selamatlah Tuhan kita. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian. Hai dunia, gembira dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, rupanya Rajamu penebus. Hai bumi, gunung lemah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Musik memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar
semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Mari kita bersimpuh di bawah kaki salib Kristus. Kita mengakui secara pribadi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Betapa seriusnya dosa dalam pandangan Tuhan, yang tidak menginginkan kita anak-anaknya untuk boleh hidup di dalam dosa-dosa kita. Dan pada kesempatan ini, jikalau Roh Kudus kembali mengingatkan ada dosa-dosa yang selama ini belum kita akui di hadapan Tuhan, mari kita datang kepadanya, karena pengampunan tersedia bagi kita. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali naikkan pujian kita. Kita boleh kembali merenungkan kehadiran Kristus di Betlehem 2000 tahun yang lalu. Di Betlehem telah lahir seorang Bethlehem telah jadi seorang putera yang risalah abadi kepada dunia. Amin, amin, salam bahagia. Salah bukit dia, tetapi dengarlah malaikat bernyanyian di atas Efrata. Amin, amin, salam bahagia. gembala dengan sukacita. Bala dengan suka mendapat penyeru di mata
Kita dari Mazmur 148. Dimulai dari saya ayat yang pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita bersama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita masuk ke pembacaan epistel kepada petugas kami, silahkan. Epistel kita diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama sekali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Apabila ada yang baru pertama sekali hadir, kami memohon kesediaannya untuk bangkit berdiri dan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa dan pelepasan dari ikatan-ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut dari panitia kebaktian. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung, 1 kantung untuk kas gereja dan 1 kantung untuk kas panitia pemelihara harta benda gereja kita. Untuk persembahan kas panitia Natal, kita akan mengadakan persembahan ke depan setelah masing-masing menyerahkan persembahan di kantung kolektif. Untuk anggaran panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Agenda Natal yang masih akan kita rayakan adalah ibadah tutup tahun dan perjanjian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 17 WITA di gereja. Kemudian ibadah tahun baru Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 9.30 WITA. Menghimbau kehadiran kita semua, dan jika ada kenalan atau sahabat yang bisa kita ajak, dengan sukacita kita sambut sebagai bagian dari mensukseskan moto gereja kita. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, untuk tugas dan tanggung jawab anggota jemaat berdasarkan disiplin GMI, kami akan membacakan antara lain rajin membaca firman Tuhan setiap hari dan tekun berdoa setiap hari, mengikuti setiap kebaktian, setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan, setia memberikan persembahan lainnya, dan berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di Jemaat Gereja Metodis Indonesia. Untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan ini, ada Saudari Evangelista Stefi Daud, Theodora Ersianipa, juga Shoshen Felis Damani, dan Ibu Natalia Sri Wahyuni, serta ulang tahun pernikahan Bapak Pendeta James Damani dan Ibu Eviati. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, dan sukses, serta panjang umur. Dan jika ada jemaat Tuhan yang belum diwartakan ulang tahunnya pada bulan ini, mohon kesediaannya untuk memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, yaitu bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember. Dan setelah ibadah kita pada hari ini, kita akan merayakan jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember. Untuk pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian dapat kita lihat di dalam warta kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersedia berdoa dan juga mempelajari firman dan juga membaca firman Tuhan setiap hari. Untuk kehadiran dan persembahan minggu lalu juga bisa kita lihat di dalam warta kita. Pelayan pada hari Jumat 31 Desember
Demikian juga untuk para pelayan Sabtu 1 Januari dan Minggu 2 Januari 2022 bisa kita lihat pada warta kita. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan diberkati persembahan pujian dari Bapak Ibu. Ada yang mau mempersembahkan persembahan pujian? Kami persilakan waktu dan kesempatan. Ya, kepada kaum ibu kami persilakan.
Terima kasih untuk kaum ibu yang sudah memberkati kita melalui persembahan pujian. Pujian yang akan kita nyanyikan ini membawa kita kepada masa ketika Yesus lahir ke dunia ini. Ada keajaiban yang besar dengan kehadiran para malaikat. Mari kita kembali menyanyikan pujian kita, dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipandu oleh Bapak dan Ibu Guru. Di malam gelap dan sunyi senyap terdengar nama Tuhan. Kita naikkannya makanya terus nomor 200. Di malam gelap dan sunyi senyap terdengar malam bernyanyi, menyampaikan berita sorga kepada gembala berkata, orang majus mencari raja, berjalan terus mengikut bintang, temukan raja anak Allah. Lahirlah Raja Israel. Mari kita menaikkan pujian dari ayat yang kepada nama kamu Tuhan kami. Menaikkan puji, muliakan Dia yang Raja. Orang maju serta gembala bersujud sembah Yesus Tuhan. Noel, 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 Noel. Lahirlah Raja Israel. Mari kita hening sejenak, jemaat Tuhan, kita akan bersyukur. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang kemarin dan hari-hari berikutnya akan selalu kami rayakan dalam bentuk Natal ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan, membawa firman Bapak Pendeta Irwin Daud di dalam khotbah dengan tema bertumbuh dalam rumah Bapak. Untuk mengantarkan kami ke dalam rumah-Mu ya Bapak, tumbuhkan juga kami tiap-tiap keluarga, agar kami boleh menjadi terang dunia. Tumbuhkan juga keluarga besar kami di Gereja Metodis ya Bapak, hingga ke keluarga besar kami Republik Indonesia. Bapak di surga, tema kali ini dalam rumah Bapa tidak hanya kami bertumbuh,
tetapi boleh kami menjadi terang dunia. Dan oleh karena itu, berkati seisi rumah kami masing-masing ya Bapak, sehingga selalu bersinar di tengah tempaan berbagai persoalan dan masalah yang merupakan bagian dari hidup kami ya Bapak. Bapak di surga, jemaat Tuhan sedemikian rupa yang kali ini boleh hadir di tempat ini, di rumahmu ini ya Bapak, tentu dengan semangat agar Natal selalu hadir, tidak dalam perayaan hanya bulan Desember, tetapi bulan-bulan berikutnya ya Bapak, hingga genap di tahun berikutnya kami boleh Engkau izinkan untuk bisa bertemu sapa kembali dengan Natal. Bapak di surga, terkhusus di jemaat kami ya Bapak, pimpinan kami, dan demikian juga organ-organ gereja, hingga boleh kami bertumbuh juga di dalam cita-cita kami agar kami memiliki rumah Bapa yang permanen, sehingga itulah cerminan bertumbuh yang boleh kami perjuangkan di kemudian hari sebagai janji iman kami ya Bapa. Bapa di surga, antarkan kami di tahun berikutnya ya Bapa, hingga boleh kami di dalam hari-hari kami sedemikian rupa kami berbahagia dengan masing-masing keluarga. Sempurnakan doa kami ya Bapa dalam hati masing-masing kami. Beberapa saat akan berdoa syafaat demikian. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami boleh berucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Bapak Pendeta Rindaud. Kita akan menyanyi pujian nomor 98 dari Kidung.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi ini kami boleh kembali memperoleh sebuah kesempatan terbaik di dalam hidup kami, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami di hadapan Tuhan, dan khususnya ya Tuhan, bersekutu juga bersama-sama dengan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak ingin pulang dengan kesia-siaan ya Tuhan, tetapi kami rindu sebelum kami berangkat kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Roh-Mu yang memimpin pikiran kami, hati kami, agar supaya ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran ini, kami mendapatkan kekuatan baru di dalam menjalani hidup kami dan mempraktekkannya di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati semua kami yang ada di dalam ruangan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Kita akan bersama-sama membaca renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Kalau sudah dapat, saya ajak Bapak Ibu kita membaca secara bergantian. Saya ayat 41, Bapak Ibu ayat 42, demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-52. Ya, sudah siap Alkitabnya. Kalau tidak bawa Alkitab, kitab sucinya, bisa buka HP sucinya. Ya, karena sekarang sudah zaman canggih. Jadi bukan Alkitab saja tapi juga HP ada isi Alkitabnya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka pergi ke sana seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia pada masa perjalanan mereka, sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenanglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu ke dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan Yesus
Makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagian ini ditutup dengan ayat yang ke-22, sangat baik sekali, sangat cantik sekali, di mana konklusinya, kesimpulannya dikatakan Yesus yang umur 12 tahun satu saat diajak oleh ayahnya untuk ikut ziarah haji ke Yerusalem, karena itu merupakan adat istiadat orang-orang Yahudi. Setiap tahun mereka berhaji ke Yerusalem dalam rangka Paskah. Nah, umur 12 tahun tentunya kita bisa bayangkan dia baru mungkin kalau SD, tamat SD. Ya. Dan kemudian kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini yang sudah menunjukkan bahwa dalam usia 12 tahun Yesus sudah menunjukkan sikapnya, karakteristiknya, kemampuan intelektualnya yang luar biasa. Dan itu tidak hanya berhenti di usia 12 tahun saja, tetapi dalam catatan ayatnya yang ke-52 dikatakan dia semakin bertambah besar, bertambah hikmat, dan juga semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan ini menunjukkan natur yang sesungguhnya dari seorang manusia. Sikap alami yang harus dimiliki oleh setiap manusia normal, yaitu bertumbuh. Saya waktu datang ke Banjarmasin tahun 95, Gatot itu masih sepi, Pak. Apalagi Jalan Pramuka itu masih sangat sepi dan itu rawan sekali. Banyak sekali tempat orang di sana di Palak, ya kalau sudah mulai jam 6 itu sudah rawan sekali. Banjar Indah tempat saya sekarang tinggal ini juga masih sangat sepi sekali. Beberapa daerah-daerah yang ada sepi sekali. Bahkan saya pernah satu kali waktu masih mengandung Stevi, anak saya, istri saya mengandung saya enggak. Ya. Kami itu dari Jalan Sutoyo S pulang dari salah satu jemaat itu sudah agak sepi, mungkin baru jam-jam 9 itu sudah sepi. Dan ketika masuk di belokan keluar dari Sutoyo belok mau ke kanan mau ke Jembatan Merdeka, sekarang dulu belum ada Jembatan Merdeka. Ya, tiba-tiba istri saya kami dipepet oleh sebuah sepeda motor. Saya pikir mungkin itu teman atau anak-anak jemaat yang sudah kenal kami dan mau ganggu kami. Tapi ternyata dia rampas tas istri saya. Ya, untung ya istri saya tasnya itu diselempangkan begini. Ya, jadi waktu ditarik tidak bisa. Kalau maunya dia tidak selempang, hanya gantung aja, mungkin begitu ditarik lepas. Ya, karena diselempang ya tertahan. Ya, lalu kemudian dia lepaskan, saya bentak dia lepaskan, ya lari, kami kejar. Saya nekat waktu itu, ya karena masih sedikit ada darah premannya, jadi kejar saya. Kejar. Yang saya tahu sampai sekarang saya tahu, lewat Jembatan Lama, lewat Koreng, belok Jembatan Lama, saya ikuti terus, cuman kalah sepeda motor. Ya, sepeda motor saya tahun 70. Yang sana pun tahun 90-an, Pak. Iya. Jadi cuma saya lihat lampunya aja dari belakang. Dan begitu masuk gelap-gelap. Waduh, saya bilang sudah di mana nih? Kita tidak tahu apa-apa. Udah balik lagi. Dan kemudian hari setelah saya berkunjung jalan-jalan, saya baru tahu itu ternyata jalan Kampung Melayu. Jadi saya lewat Jembatan Lama masuk ke Kampung Melayu. Tapi kami putar kembali lagi lewat jembatan mana? Dewi, dan kembali ke gereja. Waktu itu tinggal di gereja di Veteran. Padahal kalau nyebrang sedikit sudah sampai Veteran, tapi karena tidak tahu ya sudah. Ya, jalan masih sepi, tapi sekarang macet di mana-mana. Ya, di satu sisi kemacetan ini merupakan sebuah kemajuan yang negatif. Tetapi sesungguhnya menunjukkan bahwa zaman ini, kota ini sudah makin lama makin maju. Kota ini sudah makin lama makin bertumbuh.
baik dari penduduknya, kendaraannya, dan pembangunannya yang tahun 97 sempat hancur. Sehingga ada orang mengatakan Banjarmasin mundur 15 tahun karena kerusuhan. Tapi dalam waktu yang begitu cepat, bertumbuh secara luar biasa ekonomi di Banjarmasin. Kalau bangsa ini, negara ini, provinsi ini maju, bertumbuh, itu naturnya sebuah keadaan, sebuah kondisi, sebuah daerah. Kalau dia mundur, nah ini menunjukkan daerah primitif ini. Ya, tapi kalau dia makin maju, kenapa? Karena banyak penunjangnya. Ekonominya bagus, ya, orang-orangnya, SDM-nya makin pintar, sekolah-sekolah yang disediakan makin bagus, berkualitas dan lain sebagainya. Sehingga secara langsung atau tidak langsung makin bagus. Informasi hari ini yang kita dapatkan itu juga makin canggih. Sehingga pada akhirnya ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan hidup manusia. Informasi yang makin hari makin canggih ini juga seharusnya berdampak pada pertumbuhan kerohanian daripada gereja-gereja Tuhan. Iman Kristen, orang-orang percaya. Kalau dari tahun 70, 80, 90 kehidupan iman orang Kristen stuck saja, jalan di tempat saja, begitu-begitu saja, bahkan cenderung ada kemunduran. Ini menunjukkan sebuah natur yang tidak sempurna, sebuah kondisi rohani yang perlu dipertanyakan baik-baik. Semua bisa maju, semua bisa bertumbuh di sekitar kita, tetapi kalau kita orang percaya tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita, maka ini perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu kita akan belajar catatan-catatan yang ada di sini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan kebetulan kalau di dalam ayatnya yang ke-52 menceritakan tentang proses yang dialami oleh Tuhan Yesus secara manusia. Karena dia adalah manusia sejati, manusia 100% dan Allah 100%. Proses kehidupan manusia juga dia jalani, dia alami. Dia makin bertumbuh, ya, hikmatnya, kecerdasannya, kasihnya kepada Tuhan dan dikasihi Tuhan, kasihnya kepada manusia dan juga dikasihi oleh manusia. Dan ini yang menjadi model seharusnya di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau makin hari makin cerdas, makin hari makin berhikmat, makin hari makin setia, makin mengasihi dan dikasihi, maka ini model manusia Kristen yang dibutuhkan hari ini. Amin. Di tengah-tengah gereja. Dalam catatan saya yang saya baca terakhir tentang negara Cina, ya, negara Cina ini negara komunis dan mereka sangat-sangat menekan berbagai macam agama termasuk kekristenan. Sehingga di negara komunis ini ada yang disebut dengan gereja bawah tanah. Ya, dan saya bertemu dengan beberapa misionari dari China, orang Indonesia yang bermisionari di sana, dan saya selalu suka sekali bertanya tentang kehidupan pelayanan di sana. Karena saya gagal dulu untuk jadi misionari di Cina pada tahun 91. Ya, sebenarnya saya diutus ke sana, ya, mengikuti beberapa misionari, tetapi saya tidak diizinkan oleh rektor saya. Sehingga kalau saya ketemu misionari dari China, saya suka tanya. Ya, saya ingat sekali ada seorang misionari, Paul Chan, menceritakan bahwa di Cina sana itu kalau orang kedapatan dia Kristen, itu ada satu waktu mereka disuruh bersihkan kamar mandi umum, WC, bukan dengan kain pel, tapi dengan lidahnya dijilat. Dan dia bilang, Bapak Ibu harus tahu, Indonesia dengan Cina itu kalau fasilitas umumnya Indonesia ini kalah. Bukan kalah bersihnya, kalah joroknya. Kalau kita ke terminal-terminal, ya, WC-nya bau, ya, jelek. Itu masih bagus. Di Cina lebih jorok.
Karena masyarakatnya manusianya lebih banyak di sana, miliaran. Sembarang kehidupan mereka. Kalau fasilitas umum, fasilitas pribadi masih oke, tapi fasilitas umumnya jorok sekali. Jadi bisa dibayangkan kalau orang Kristen disuruh jilat membersihkan WC umum itu dengan lidah. Tetapi orang Kristen tidak gentar dan tidak mundur sedikit pun. Karena mereka betul-betul cinta Tuhan, apapun penganiayaan yang mereka alami, mereka jalani terus. Dan hari ini ternyata pemerintah Cina sudah berubah sekian derajat. Ya, mereka sudah mulai menghargai kekristenan, mulai menghargai orang Kristen. Kenapa? Orang Cina, sekomunis-komunisnya orang Cina, mereka tetap profesional. Makanya negara itu sangat maju. Kenapa? Mereka menghargai yang namanya profesional. Mereka menghargai yang namanya sumber daya manusia yang baik. Dan hari ini orang-orang Cina pulang dari Amerika, pulang dari Eropa, pulang dari negara-negara maju untuk mendedikasikan profesional mereka membangun Cina. Apapun agamanya, apapun juga warna kulitnya, mereka siap terima. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini orang pemerintah Cina, saya katakan, menghargai kehidupan kekristenan. Kenapa? Orang Kristen di Cina itu integritasnya tinggi. Dan ini salah satu persyaratan dari pemerintah Cina. Orang Cina di sana kalau korupsi habis, dihukum mati, nggak main-main mereka. Tapi kehidupan orang Kristen di sana sangat dihargai. Kenapa? Etos kerjanya bagus, jujur, sangat minim dari korupsi. Ini yang dibutuhkan oleh sebuah negara yang mau bertumbuh, yang mau berkembang. Dan akhirnya orang-orang Cina Kristen di sana sekarang mendapatkan tempat. Bahkan mereka sampai di tingkat pemerintahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pemerintah komunis saja bisa bertumbuh dan menghargai profesionalisme, maka di dalam kehidupan gereja Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita pun juga, kita harus belajar beberapa tahapan-tahapan untuk bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Dan di dalam cerita, di dalam ayat yang kita sudah baca ini, kita dapat belajar bagaimana menjadi pribadi Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, saudara, di dalam ayatnya yang ke-41 mengatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, kita harus menyadari dan mensyukuri status kita, baik itu dulu maupun sekarang. Apa status kita hari ini? Apa status kita dulu? Status kita hari ini, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Status kita dulu adalah orang yang sedang menuju kepada kematian kekal, orang yang sedang terpenjara, orang yang hidup masih dalam kehidupan yang lama, orang yang terbelenggu oleh dosa, yang tidak punya kemerdekaan apapun juga, walaupun mungkin secara materi kita kaya, tetapi tidak punya kemerdekaan apapun juga untuk menikmati kekayaan itu. Tapi hari ini status kita berbeda. Kita anak Tuhan. Banyak dalam catatan-catatan Alkitab. Ya, dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 jelas menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, bukan anak hantu. Anak Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau perhatikan ayat yang 41 ini, ya, tiap tahun orang-orang Israel, orang Yahudi itu pergi memperingati Paskah di Yerusalem. Apa sih Paskah itu?
Peringatan Paskah ini adalah satu peringatan yang mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka dulu pernah dijajah, tinggal menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Tidak punya kemerdekaan apapun juga. Hidup susah, bahkan kalau punya anak laki dibunuh. Karena mereka berkembang secara keturunan. Dan akhirnya pemerintah Mesir membuat sebuah peraturan, kalau ada anak laki bunuh, kalau perempuan biarin. Tapi Tuhan memunculkan seorang calon pemimpin bangsa Israel yang akan keluar dari Mesir, namanya Musa. Dan prosesnya itu luar biasa, kita semua sudah tahu. Saudara, ketika Musa diminta oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar, kita lihat ada berapa kali dia pergi ke Firaun, diizinkan tapi kemudian tidak diizinkan. Ditolak, dan permintaan yang terakhir, kemudian ada tulah yang terakhir, di mana anak-anak sulung bangsa Mesir akan mati dibunuh. Tapi anak-anak bangsa Mesir, anak-anak sulung bangsa Israel tidak mati, dengan satu syarat. Malam itu juga mereka menyembelih domba dan darahnya ditampung, dipasu, dan darah itu kemudian dioleskan di depan pintu. Sehingga ketika malam harinya malaikat pencabut nyawa mulai berkeliling di sekitar wilayah itu, maka terdengar tangisan yang luar biasa dari keluarga-keluarga Mesir. Orang-orang Israel tegang, orang-orang Yahudi yang ada di Mesir mereka tegang secara luar biasa. Karena malam itu akan ada tangisan dan kematian yang begitu banyak jumlahnya. Anak sulung, kalau punya 2 anak maka 1 pasti berangkat. Kalau punya 1 anak, satu-satunya akan berangkat dan mereka akan kehilangan anak. Dan memang Alkitab mencatat malam itu terdengar tangisan yang luar biasa karena setiap anak sulung di Mesir mati, terkecuali anak sulung bangsa Israel selamat. Malaikat melewati rumah mereka. Ini yang disebut dengan pass off, terlewatkan. Tidak singgah, kematian itu tidak singgah di rumah mereka, tapi mereka terlewatkan. Ini peristiwa tragis yang kemudian diperingati turun-temurun oleh bangsa Yahudi. Sehingga ketika hari raya Paskah, mereka akan datang dari berbagai daerah, berbagai negara untuk memperingati peristiwa sejarah tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel keluar dari Mesir setelah mereka dijajah selama 400 tahun. Dan ini tidak terlupakan sampai dengan saat ini. Dulu mereka budak, dulu mereka hamba. Tetapi setelah mereka melewati proses kematian dan tidak ada kematian, mereka menjadi orang yang bebas untuk keluar kembali ke tanah Kanaan. Saudara, peristiwa Paskah yang kita rayakan pada tahun ini agak sedikit berbeda. Karena lambang darah yang dioleskan di dalam kehidupan orang Kristen itu bukan lagi dari domba, bukan lagi dari lembu, tetapi langsung dari Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Sebenarnya kita akan menjalani kematian, hukuman kekal. Tapi hari ini status kita sudah tidak lagi mengalami itu. Kita sudah punya posisi yang berbeda. Kita punya status yang sudah berbeda. Makanya tidak heran kalau dalam catatan 1 Petrus pasalnya yang pasal kedua ayatnya yang 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang benar, yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Hari ini kita sudah menjadi salah satu tubuh Kristus.
gereja Tuhan, warga kerajaan surga. Nah, istimewa sekali. Dan ini harus terus-menerus disyukuri, ya, harus terus-menerus disadari. Kalau kita tidak bisa sadari bahwa kita ini warga kerajaan surga, maka macam-macam yang kita bisa lakukan, macam-macam yang kita bisa perbuat, kita tidak kontrol diri namanya. Ya. Kita tidak akan jadi orang yang bisa menahan diri terhadap hal-hal yang masih ada di dalam kedagingan kita. Saya ingat waktu saya masih remaja, ya namanya masih remaja itu gagahnya, gayanya minta ampun Pak. Ya, dan biasanya kami anak-anak tentara itu kalau sudah habis mandi ngumpul di depan asrama dan sama rata semua kami. Nah biasanya itu cari masalah terus, selalu cari masalah. Tapi kalau dengan masyarakat kami tidak terlalu bermasalah, kecuali mereka yang cari masalah. Yang kami suka cari masalah, maaf, itu selalu dengan polisi yang masih muda-muda ini. Kalau mereka lewat terus gayanya kami tidak senang, itu wah sudah sengaja dilempar, ya, ditantang, dan biasanya mereka tidak berani, ya, karena kami sudah badannya sudah bagus-bagus dan yang ngumpul biasanya lebih dari 10 orang. Kalau dia sendiri di situ bubur dia nanti jadi dia hanya paling noleh ini terus pergi saja. Dia, wah saya ingat sekali, tahu-tahu pulang ke rumah saya dilaporin, ada yang laporin itu Erwin kumpul-kumpul sama teman-temannya gini Pak, gini. Apa saya panggil, dia bilang, kamu anak tentara, Win. Bukan tentara. Kalau kamu lawan polisi, ya, kamu anak tentara, kamu orang sipil. Waktu itu polisi masih tergabung dalam ABRI. Kamu lawan polisi, kamu lawan bapak itu. Kamu lawan konstitusinya bapak, institusinya bapak. Jadi kamu ini anak tentara, bukan tentara. Apa yang kamu perbuat itu tanggung jawabmu sendiri. Dan ingat, ketika kamu melakukan sesuatu yang sangat bertentangan, sama dengan kamu memukul wajah papamu. Akhirnya saya cangkap itu, saya ingat baik-baik. Kalau sore saya akan kumpul-kumpul lagi, nanti terpancing. Tapi betul, ya, saya anak tentara harus menjaga marwah papa saya sebagai seorang militer. Tidak mentang-mentang dan kemudian dosanya saya, kesalahannya saya, suruh dia yang tanggung. Nggak boleh begitu. Demikian juga dengan saya dan saudara, kita ini anak rohaninya Tuhan, warga gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kita harus sungguh-sungguh terus menyadari kondisi kita, menyadari posisi kita hari ini. Jaga marwah Tuhan kita, agar supaya tidak tercoreng karena perbuatan-perbuatan kita, tidak tercoreng oleh karena pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Harus menjaga dan mensyukuri setiap waktu. Makanya Paulus dalam penjara yang ada di bawah tanah itu selalu berkata, bersyukur, bersukacita, bersyukur, bersukacita. Walaupun dia sendiri kondisinya nggak bagus, tapi bersyukur. Di dalam kondisi hari ini kita sebagai anak rohani, itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Apapun masalah kita, kita harus mampu untuk senantiasa bisa bersyukur, bersukacita. Agar supaya apa? Supaya kita akan melihat hal-hal baru di dalam kehidupan rohani kita. Makanya orang Kristen tidak boleh selalu ngomel aja, dikit-dikit ngomel saja. Ya, ibu-ibu kerjanya ngomel setiap hari, dari bangun sampai tidur ngomel saja. Wah, ini kan bikin telinga anda enak ini. Ya, kalau laki-laki sih jarang ngomel ya Pak ya. Yang ibu-ibu yang suka ngomel, wanita-wanita ini, wah, karena memang tekanan rumah tangga itu memang bikin ibu-ibu selalu gampang ngomel. Ya, tapi ngomel itu tidak akan menyelesaikan masalah kan?
Suami datang kerja capek-capek, diomelin. Makanya banyak suami-suami yang nggak betah di rumah karena istrinya ngomel aja. Ya. Pulang, makan, diomelin. Tidur, diomelin. Duduk termenung, diomelin. Ya. Sudah gila, diomelin lagi. Nah, repot. Makanya saya ada mendapat satu ilustrasi yang juga cukup jenaka ya. Bahwa ada seorang suami ya yang suka diomeli oleh istrinya, dan suatu ketika dia ajak istrinya jalan-jalan dan duduk di sebuah sumur tua. Tapi kemudian dia dorong istrinya dan istrinya masuk ke sumur tua. Wah, dia merasa bebas, merdeka. Karena istrinya sudah masuk dalam sumur tua, tidak mungkin selamat. Tapi kaget dia ketika dari sumur itu muncul asap, kepulan asap yang besar sekali, dan muncul raksasa yang penunggu daripada sumur tua itu. Ya kaget, siapa kamu? Ya, dia bilang, siapa kamu? Lalu raksasa ini bilang, saya penunggu sumur tua ini. Saya sudah 400 tahun di sumur ini. Lalu ada apa kamu kok keluar dari sumur? Saya tidak tahan karena ada perempuan masuk ngomel-ngomel di dalam. Hantu aja juga takut. Hantu juga gak tahan kalau diomelin terus. Ya, kita harus jaga semua marwah hidup kita. Sebagai siapapun kita selalu harus bersyukur, bukan ngomel. Selalu harus menyadari posisi kita, bukan buta, bukan tutup mata. Ya. Inilah yang ada di dalam kehidupan Kristus Yesus sebagai seorang manusia. Dia sadar siapa dia. Dia adalah manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati, dan ini tidak boleh lupa. Dia tidak hilangkan ini. Di dalam keadaan apapun juga Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh dan terus mengeluh. Tetapi bersukacita adalah bagian daripada warga kerajaan surga. Karena di surga sana tidak ada pengeluhan. Ya, Alkitab mencatat di sana tidak ada makan minum, tidak ada kawin mengawinkan, ya tidak ada marah-marah, nggak ada di sana. Yang ada cuma sukacita. Kita ini adalah warga kerajaan surga yang masih ada di dunia. Harusnya karakter itu masih harus ada di dalam kehidupan kita. Bersyukur, bersukacita terus. Ini yang akan nanti memengaruhi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam rumah Bapa? Ayat 46, ayat 47. Ya, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarnya sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikan kepadanya. Rupanya ketika Yesus berjalan pulang bersama-sama dengan kedua orang tuanya untuk kembali ke Nazaret, di tengah jalan hilang dia. Ya, karena yang pergi haji pada waktu itu bukan kayak sekarang naik bis, lalu naik pesawat. Mereka semua jalan kaki, naik unta, dan semua jenis hewan yang lainnya yang bisa dipakai sebagai kendaraan darat. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Ribuan orang yang pergi berjalan bersama-sama keluar dari Yerusalem. Nanti kemudian ada yang ke Nazaret, mungkin ada yang ke Yordan, ada yang kemana-mana begitu. Pisah di satu tempat. Tapi kalau keluar itu sama-sama. Nah, dalam keadaan seperti itu orang tuanya mungkin menganggap dia sudah menjadi anak yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, sehingga mungkin dia sedang jalan-jalan, ada ketemu teman, berjalan sama-sama, ya. Tetapi ternyata setelah sekian lama ditunggu, dicari nggak ada. Setelah 3 hari mereka kembali ke Yerusalem, mungkin anaknya ketinggalan. Di Yerusalem dicari-cari juga di setiap sudut kota, nggak ada. Dan tempat yang mereka cari yang terakhir adalah
bait Allah. Lalu mereka temukan dia di situ di tengah-tengah para ulama, para alim ulama, para pendeta pastor pada waktu itu, para rabi, ahli Taurat pada waktu itu. Dan yang membuat wanita si Maria dan Yusuf ini tercengang, anak umur 12 tahun dikelilingi oleh alim ulama dan bertanya jawab ya tentang hal-hal surgawi atau hal-hal rohani. Saudara-saudara, yang ingin saya mau simpulkan di sini bahwa ketika kita ingin ada pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita, maka kita harus memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Dia yang menjadi sumber dari segala pertumbuhan rohani setiap orang. Bukan kebetulan kalau ketika itu Tuhan Yesus ditemukan di bait Allah. Karena bait Allah ini adalah pusat penyembahan kepada Allah untuk orang-orang Yahudi. Di bait Allah itu ada beberapa sekat-sekat, ya. Itu halaman depan, halaman ruang kudus, dan ada halaman ruang maha kudus. Ya, itu masing-masing ada beberapa kategori yang tiap orang tidak sembarang bisa menempatinya. Ruang maha kudus hanya bisa dimasuki oleh para imam saja. Selebihnya adalah para Yahudi lainnya. Ada kategorinya. Dan semua tempat-tempat itu adalah tempat di mana bangsa Israel diajak untuk bertemu dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Dan ketika Yesus dalam umur 12 tahun dia ada dan berdiskusi tentang Tuhan dengan para alim ulama, ini menunjukkan betapa sejak dini, sejak muda, kehidupan rohaninya itu sudah sangat dekat dengan Bapaknya. Dan dia mau memberikan contoh kepada saya dan saudara bagaimana menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Mau tidak mau kita harus punya hubungan yang baik dengan sumber kebaikan itu sendiri, sumber pertumbuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, tidak mungkin ada kebaikan-kebaikan yang bisa membuat kita makin hari dicintai oleh Tuhan atau dicintai oleh sesama. Tidak mungkin kita bisa akan mengalami pertumbuhan semakin hari semakin berhikmat, semakin hari semakin cerdas. Tidak mungkin, saudara. Karena dunia ini kacau sekali, kacau balau sekali. Dunia tidak akan pernah memberikan sesuatu yang sejati di dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kita hal-hal yang baik. Oleh sebab itu hubungan harmonis dengan Tuhan itu perlu dijaga setiap waktu. Saya senang dengan P3MI. Ya, tiap malam doa sama-sama. Cuman berapa malam saya dengar sudah stop dulu ya Bu ya. Ya, istirahat dulu karena Natal ya, tapi jangan kelamaan istirahatnya. Ya, Natal cuma tanggal 25 Desember. Liburnya jangan sampai tanggal Januari ya. Terus ini salah satu bagian daripada hubungan kita dengan Tuhan. Doa. Baca Alkitab. Ibadah seperti ini. Ini adalah gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah media dari hubungan kita dengan Tuhan yang harmonis dan yang baik. Maka jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan membaca dan merenungkan Alkitab. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Karena ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan ini akan memberikan kepada kita dampak yang makin hari makin bagus dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan karena ada satu persoalan sedikit aja nggak mau ibadah. Ada masalah sedikit nggak mau ibadah. Tersinggung sedikit nggak mau ibadah. Dan memangnya cari Tuhan atau cari manusia? Lihat manusia atau lihat Tuhan? Ketika kita ibadah, yang kita lihat dan menjadi patokan kita adalah Tuhan. Kalau manusia di dalam gereja itu saya ibaratkan seperti rumah sakit.
Ya, saudara di sini ada berapa? 50 ada Pak ya? Kita ini semua pasien ini. Iya, kita semua ini pasien. Kalau tidak percaya tanya aja sama dokter, ibu dokter ini, ya, Patrick. Kita ini semua pasien, punya penyakit rohani masing-masing. Kita bukan orang sempurna. Kalau kita lihat samping kiri, samping kanan kita, ya, jangan lihat saya pendeta. Oh, saya juga banyak masalah, saya juga banyak kekurangan. Iya, Pak Jim juga pendeta, ada kekurangannya. Kita semua punya kekurangan, punya persoalan-persoalan banyak. Kalau lihat pribadi manusia, saudara nggak akan bisa bertumbuh. Tapi lihat Tuhan, Amin. yang menjadi sentral dari seluruh kebaikan yang akan memberkati kehidupan kita. Maka kita akan bisa mengalami pertumbuhan. Kalau di dalam cerita ini Yesus ditemukan di pasar, ceritanya jadi lain. Tapi dia ditemukan di dalam bait Allah. Anak umur 12 tahun tahu menempatkan dirinya bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana dia bisa berjumpa dengan Bapaknya, bait Allah. Anak umur 12 tahun sangat menyadari betul bahwa bait Allah adalah sentral dari seluruh kegiatan kehidupan manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Memiliki hubungan yang harmonis itu akan membangkitkan kehidupan rohani kita makin hari makin bagus. Yang terakhir, ya, tidak sampai setengah jam nih Pak. Ya, karena Natal ini saya lihat ibadah terus ya. Saya khawatir bosan. Nah, makanya saya sebut yang terakhir supaya lega. Yang terakhir ini 2 jam. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 49. Jawabnya Yesus kepada orang tua mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, dalam umur yang sangat muda, Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah komentar yang sangat dewasa sekali. Kenapa cari saya, Papa Mama? Papa Mama mesti tahu bahwa saya harus berada di dalam rumah Bapakku. Dia memberikan satu pernyataan dan juga sebuah komitmen yang luar biasa. Hidupnya harus ada di dalam rumah Bapa. Ini berbicara tentang apa saudara? Ini berbicara tentang kesaksian. Orang yang mau bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya, ya, bukan saja dia harus sadar dan mensyukuri apa yang menjadi bagiannya hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai warga kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar juga memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, tetapi dia juga harus belajar untuk bisa bersaksi kepada orang lain dengan berani, dengan lugas, dengan tegas. Berani menyatakan kesaksiannya melalui imannya kepada semua orang. Dalam umur 12 tahun Yesus katakan kepada mama papanya, "Saya harus ada di sini." Ya. Saya harus berada di sini. Rumah Bapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar bait Allah yang fisik ini saja. Ya. Tetapi lebih daripada itu, dia mau berkata bahwa rumah Bapa yang dimaksud itu sesungguhnya adalah rumah yang kekal. Surga. Tempatnya itu di surga. Dia tidak boleh meninggalkan surga lagi, tidak boleh mengabaikan surga lagi. Bahkan di dalam dialog diskusi-diskusi ini, dan semua orang tercengang dengan apa yang dia jawab, dampaknya adalah dia akan memberikan pencerahan kepada orang-orang ini dan membawa mereka ke surga. Menyelamatkan mereka dari cara berpikir yang salah untuk kepada surga. Termasuk kepada siapa? Bapak mamanya.
Dia mau bersaksi kepada Maria dan Yusuf bahwa tempatnya di surga dan tidak boleh digeser sedikit pun. Oleh sebab itu dia ingin menyadarkan bapak mamanya bahwa mereka pun juga harus ada di surga. Dia bersaksi secara berani. Dan kesaksian yang dia sampaikan ini membutuhkan keberanian yang sangat tinggi sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Orang Yahudi ego spiritualnya itu tinggi minta ampun. Jangan coba-coba anak umur 12 tahun bicara dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi tentang surga, tentang kebenaran. Jangan coba-coba. Ya. Yesus umur 33 tahun, ya, mereka menghukum mati dia. Ya, karena dianggap dia sudah mencoreng kebenaran Yahudi, Judaism. Dia sudah dianggap itu melanggar hukum Taurat. Ego spiritualnya tinggi sekali. Siapa yang berani menentang mereka? Tidak ada. Tapi di dalam catatan ini umur 12 tahun dia berani berkatakan, saya harus berada tetap di rumah bapak saya. Dan ini membutuhkan sebuah keberanian tingkat dewa, tingkat tinggi. Saya tadi cerita tentang China. Kenapa orang Cina hari ini banyak sekali Kristennya? Tahun 60 orang Kristen di Cina itu 2 juta orang. Dia. Tetapi digencet, dianiaya. Tahun ini sudah lebih dari 100 juta orang Kristen. Indonesia dari dulu bebas beragama, tapi sampai hari ini 25 juta juga belum. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena karakteristik iman Kristen kita beda dengan mereka. Makin digencet, mereka makin melayani. Makin digencet, makin bersaksi. Dan ketika mereka bersaksi, mereka tidak takut. Itu dia polisi rahasia kah, aparat negara kah, siapapun juga dia tidak takut. Bahkan waktu COVID-19 terjadi dimulai di Cina, itu orang-orang Kristen diberitakan di Suara Misi. Mereka pergi ke jalan-jalan dan memberitakan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Ada yang kena COVID, ada yang mati, ada yang sembuh. Nah, takut dia dengan kematian. Dia pergi ke jalan-jalan memberitakan Injil, dan banyak orang yang membutuhkan Injil Yesus Kristus, membutuhkan keselamatan. Mereka dimenangkan bagi Kristus. Punya keberanian tingkat tinggi yang luar biasa. Kita di sini terus terang saya masih lihat banyak orang Kristen. Ya, alasannya toleransi. Ya, kita harus toleransi. Teman-teman sudah toleransi. Ada yang memang harus toleransi, tapi ada prinsip-prinsip yang tidak bisa. Ya, toleransi. Keselamatan orang-orang yang sedang menuju kepada kematian yang harus kita selesaikan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi kesaksian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus adalah kesaksian yang berintegritas. Ya, konsep yang ada di pikirannya dan juga praktika hidup itu serasi. Banyak orang konsepnya benar, cara berpikirnya benar, logikanya benar, dogmanya benar di dalam konsep. Tapi praktika hidupnya nggak benar. Kelakuannya banyak yang nggak benar. Nah, ini yang namanya tidak berintegritas. Kesaksian orang Kristen yang berintegritas itu adalah hidupnya benar, konsepnya benar. Kalau konsepnya benar, pasti hidupnya juga bisa benar. Kalau konsep dogmanya benar, maka dia akan melakukan hal-hal yang benar untuk menunjukkan sebuah kesaksian hidup. Inilah model Kristen, inilah model Kristus. Makanya tidak salah di dalam catatan kitab Kisah Rasul 11 ayat 26 mengatakan, di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Kenapa? Karena kelakuannya, ajarannya sama
sama dengan ajarannya, kelakuannya sama dengan ajarannya, ajaran dan kelakuannya sama dengan Kristusnya. Mirip Kristus kecil katanya, mirip Kristus. Itu sebabnya kesaksian inilah yang membuat demonstrasi iman yang luar biasa, yang kemudian kekristenan itu makin hari makin berkembang. Bahkan sampai di kota Roma, yang seluruh orang Roma itu membenci kekristenan, tetapi kekristenan tidak pernah berhenti. Karena satu saat di zamannya Kaisar Konstantinopel, kekristenan boleh bertumbuh secara pesat dan luar biasa dan diakui sebagai agama resmi di Roma. Luar biasa dampaknya, luar biasa sekali. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bertumbuh dalam rumah Bapa ini kita harus praktekkan di dalam hidup kita. Mulai dengan renungan pemahaman tentang hidup kita hari ini siapa. Kita dulu penjahat, sekarang anak Tuhan. Kita dulu kegelapan, sekarang terangnya yang ajaib. Kita harus bersyukur punya warga kerajaan surga, punya status baru. Kita harus memiliki hubungan yang baik, yang terus dijaga, harmonis bersama Tuhan. Dan kita juga harus bisa bersaksi. Karena kesaksian inilah menunjukkan bahwa hidup rohani kita sedang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kesaksian ini adalah hasil dari poin 1 dan poin 2 kita. Kalau hanya 1 dan 2 berhenti saja, itu belum cukup. Tapi kalau poin 1 dan poin 2 sudah ada, dilanjutkan dengan aksi, bersaksi, maka keloplah kehidupan kekristenan kita yang berintegritas. Maka dengan demikian saya percaya gereja Tuhan akan diberkati terus menerus. Sehingga visi misi gereja kita, ya, pertobatan, persekutuan, pemuritan dan pelipat gandaan itu akan semakin hari semakin terjadi secara luar biasa. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini suara hamba-Mu sudah selesai. Tetapi kami percaya ya Tuhan, suara-Mu terus akan terngiang-ngiang di dalam hati dan sanubari kami, di dalam roh kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dan yang menghidupkan kami terus menerus. Firman-Mu yang hidup dan menghidupkan itu akan terus menambah-nambahkan pertumbuhan di dalam hidup kami, agar supaya kami terus boleh bertumbuh dalam hikmat, dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, dan juga boleh bertumbuh di dalam segala hal ya Tuhan, ke arah yang baik. Terima kasih Bapa di surga untuk peringatan dan pelajaran rohani pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk memahami dan mengerti bahwa untuk bertumbuh secara rohani, kami harus senantiasa belajar terus bersyukur dan menyadari posisi kami, terus memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan senantiasa dapat berbagi tentang keselamatan yang kami terima kepada orang lain. Itu sudah diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa untuk bertumbuh dalam rumah Bapa, bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai sumber pertumbuhan kita. Siap untuk bertumbuh Bapak Ibu? Amin. Amin. Baik,
sedikit ralat dari warta kita yang tadi, bahwa untuk perayaan jemaat yang berulang tahun pada bulan ini nanti akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak M. Tampu Bunyi. Panggilan menjadi murid, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai dasar persembahan kita dari firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan menaikkan pujian, kita surga bergema, mari kita serahkan persembahan kita kepada pelayan kami, persilakan mereka. Surga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak-sorai, bermatukan harapan dari Kristus. Yang di sorga disembah Kristus Raja yang mulia. Sorga disembah Kristus Raja yang besar, mari dalam dunia dan mari bangun damai. Dalam daging di tanah, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Musik memuji Tuhan. Mari kita berikan ayat yang ketiga, Raja Damai yang besar sudah hidup. Jemaat Tuhan bilang, Damai yang besar, surya hidup yang benar, menemukan dunia di naungan sayangnya. Berpemandang dirinya, akan mati firman-Nya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan memberkati persembahan kami ini. Agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan pada ibadah pertama sesudah Natal ini.
baik persembahan untuk kas gereja maupun untuk kas pemeliharaan harta benda yang berkaitan dengan materi gereja, bahkan juga persembahan untuk kas panitia Natal melalui persembahan ke depan. Berkati Tuhan, baik setiap tangan yang mempersembahkan maupun yang belum berkesempatan. Kami percaya berkat-Mu tidak kurang satupun dan sama, dan Kau akan memberkati kami berlimpah, dan minggu-minggu berikut kami dapat mempersembahkan lagi ucapan syukur kami. Sebab kami tahu Bapa di surga, banyak orang rindu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepadamu, tetapi mereka keliru ataupun tidak mempunyai kesempatan sebab mereka tidak tahu jalannya. Hari ini jalan-jalan itu telah terbuka bagi kami melalui perayaan Natal, kelahiran-Mu, seperti orang Majus yang mempersembahkan persembahan mereka, emas, kemenyan, dan mur. Dan kami percaya hari ini kami mempersembahkan lebih daripada itu, karena kami mempersembahkan hati dan diri kami. Biarlah firman yang telah ditaburkan menjadi berkat bagi kami, mereka sukacita Natal. Termulia nama-Mu Bapa, berkati gereja-Mu mengelola, tambahkan hikmat kepada majelis untuk mengelola sesuai dengan tugas dan fungsi gereja, sehingga di gereja-Mu di Emmanuel Banjarmasin tidak kekurangan sesuatu pun yang dibutuhkan, bahkan menjadi berkat bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi gereja. Kuduskanlah persembahan kami ini Bapa, berkatilah pekerjaan usaha kami, kesehatan kami, dan kami serahkan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Pada dipuji serta kepada Al-Masih terus mulia, berkuasa yang Saudara-saudara, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah hidupmu, serta bawalah segala berkat yang daripada Tuhan. Segala cinta kasih yang besar, kekuatan dan sukacita yang abadi dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan seluruh aktivitas kita. Boleh terjadi dengan indah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Sambil kita bersalam-salaman, Merry Christmas, selamat Hari Natal. Mohon bantuan dari para anak-anak muda, ya, nanti mengatur kursi kita karena kita akan bergerak ke rumah Bapak dan Bu Ulun. Ya, kalau para anak-anak muda kita susun kursinya, ya, sebelah kiri 3 gitu ya. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan pujian Selamat Hari Natal.